amin ya Allah. Sangat mengharapkan sekali. Karena mohon maaf Pak Novi, ini benar-benar asli mutlak. Artinya apa ya? Belum ada campur tangan dari mohon maaf ini. Dari dengan pemerintah. Oke, Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Bedah Misteri Gaib ya. Hari ini, malam hari ini kita ngopi sama Mbah Yai. Tentunya ya, kita ngopi dengan Mas Novi, Mbah Yai. Kita berada di atas bangunan para dulur semuanya ya. Ada itu, ada yang lembur, ya. Ada yang nggak bekerja. Sudah, disut sudah ya? Sudah. Oke, jadi kita ingin ngobrol-ngobrol para pemirsa Bedah Misteri Gaib ya. Yang mana kita mempunyai di channel Bedah Misteri Gaib itu dari awal sebagai visi misi kita, yaitu untuk mencari sebuah dana ya, sebuah bangunan pondok untuk mengembangkan pondok pesantren Safatul Insan yang diasuh oleh beliau dari Fauzan, laku selalu yang berada menemani kita di setiap kita membuat konten Bedah Misteri Gaib. Beliau sekarang kita berada di atas bangunan ini dengan Mas Novi dengan kameramen. Kira-kira ya, ini ukuran bangunan ini berapa ini? terima kasih Ustaz Pak Novi yang hadir dan tim dan dari Goib dan pemirsa beserta santri yang pada kesempatan malam hari ini setelah kegiatan usai, sebenarnya belum usai, ini istilahnya niku nganu Ustaz, apa? Ngejar target. Ngejar target biar mungkin jarak bentar lagi akan prosesi pengecoran. Jadi untuk nopo niku target ataupun panjang dari bangunan ini itu kurang lebihnya panjang 35 meter, kemudian untuk lebar di 9,5, ditambah ini untuk pendopo ini ada 2 meter, jadi 10 meter lah lebar 10 meter, panjang 35 meter. Masya Allah. Kira-kira ya ini untuk dananya sendiri memakan biaya yang berapa yang diperlukan? Kalau untuk dana ataupun biaya rap anggaran, kemarin sempat ngobrol sih dengan temen, karena info itu 3 lantai ini berkisar sekitar 3,250 sekian miliar. Masya Allah. Konstruksi 3 tingkat. Ini masih baru tahapan 1 lantai. Masih tahapan 1 lantai. Jadi rencananya ini 3 lantai ya. Iya. Bangunan ini sendiri tujuannya untuk gimana? Apa untuk asrama, untuk gedung pembelajaran atau gimana ini? Rencana untuk depannya ini adalah pusat dari semua pembelajaran yang ada di pondok pesantren ya. Jadi untuk gedung belajar lah. Kalau malam kegiatan diniyah, ngaji. Kemudian kalau pagi menjelang siang mungkin insya Allah perencanaan akan diadakan sekolah formal. Ya. Itu formalnya? Untuk sementara ini baru SMP dan SMA. Dan SMA akan juga masih dalam proses pengajuan. Rencana launching tahun ini atau tahun depan untuk menerima siswa baru ya ini? Insya Allah tahun ini sudah bisa menerima siswa baru. Jadi pemirsa, sekilas ya obrolan dengan Mbah Yai, pembangunan ini membutuhkan dana sekitar 3,5 M, yang mana 3 lantai, yang mana untuk gedung ini fasilitas pondok pesantren, untuk gedung pembelajaran.
yaitu untuk ngaji, madrasah diniyah, yaitu kajian-kajian kitab, kemudian untuk formal di SMP dan juga SMA. Jadi para pemirsa, insya Allah tahun ini Pondok Safatul Insan ini sudah menerima siswa baru yang mau menyekolahkan anaknya di kelas menengah atas ya, SMA, sekolah itu menengah atas. kok ini ya, yang untuk apa? MTS ya. Ini ku termasuk MTS apa mboten ini? Ada, insya Allah ada. Sebenarnya ada. Insya Allah Digabung semuanya di sini. Jadi ngeten Pak Novianto, ini sebenarnya sih masih internal pondok nih. Jadi memang harapan kami kemarin ya sempat berpikir, saya pribadi terutama sebagai pendiri, kalau seyogianya sekolah ataupun gedung ini kami hanya menerima SMA saja, artinya di kelas-kelas SMA. Artinya nanti kalau semua ada santri yang datang dari jenjang lulusan SD untuk melanjutkan jenjang ke SMP atau MTS, nah maka itu berhubung di sini mungkin sudah ada SMP negeri. Ya. Nah kalau kita buat di dalam satu desa itu ada 2 SMP, mungkin kayaknya tidak bisa. Iya. Kan, gitu? Ya. Jadi makanya kami berencana untuk membuat MTS sekaligus dengan SMA-nya nanti bersama. Jadi di sekolah menengah pertamanya itu Madrasah Sanawiyah, Ya. kemudian untuk menengah atasnya SMA. Berarti dari MTS kok langsung ke ini ya, bukan ke apa? Madrasah aja. Nah, ya jenjangnya sama Mas. Sama. Sama Kan dengan kita ambil SMA. Tapi kan di sini kan SMA, Oh, bukan aliyah. bukan. Walaupun sejadinya itu memang sama, cuman kan Beda. di kelasnya kita kalangan pesantren itu memang aliyah itu ya. Cuma di sini mungkin ya kalau ini dibuat SMA plus itu kan sudah setara lah untuk agamanya kan. Tapi insya Allah walaupun toh di pondok pesantren Safatul Insan ini SMA, ini tidak akan meragukan untuk pembelajaran agamanya. Yakin, pasti itu Mas. Karena apalagi santri yang berada atau siswa baru yang terdaftar di sini itu pasti yang mukim di sini pasti dikelola secara agama. Seperti itu. Kalau misalkan SMA plus agamanya sudah kuat, ditambah lagi pengajian setiap waktunya, kajian waktunya, diniyahnya itu sudah pasti. Itu kan seperti itu. Kira-kira bangunan ini ditarget berapa bulan? Atau berapa tahun? Atau berapa hari? Atau bisa semalam selesai? Jadi memang kami seperti ini Pak. Jadi ini adalah sebuah hikayah ataupun sejarah yang kami rilis di Pondok Pesantren Safatul Insan ini. Ada keistimewaan sendiri. Kami itu ada nilai ataupun ada tanggal tertentu yang mungkin itu membuat saya ataupun membuat kami sebagai pengelola ataupun pendiri pengasuh pondok pesantren ini itu ada istilah itu biar nanti di kemudian hari nanti akan dikenang oleh dengan mudahnya generasi penerus. Jadi pada waktu itu mohon maaf sebelah sana boleh disut Mas kamera, itu ada gedung Asrama Putri. Itu pada waktu itu kami mulai berdiri ataupun mulai memasang fondasi awal itu di tanggal 17 November 2021. Iya Ustaz ya, 2021 ya. Oke, 2021. Kemudian selesai kami belum ada setahunnya, mohon maaf, jadi 17 November 2020 kami memulai bangunan yang konstruksi 3 lantai juga di sana, rencananya gitu. Kemudian
di tanggal kemarin, tanggal 17 November 2021 kami memulai bangunan ini pun 3 lantai. Jadi target kami kemarin 1 tahun itu 2 lantai sudah terrealisasi. Kemudian yang ini insya Allah 1 tahun pun akan tembus minimal 2 lantai. Amin. Nanti di tahun 17 November 2022 kami akan membangun asrama putra yang ada di sebelah sana yang insya Allah ukurannya akan lebih panjang lagi, 40 meter. Insya Allah. Mohon doanya pemirsa semua. Itu sekilas bangunan. Terus kemudian ya dari pondok pesantren sendiri kegiatan hariannya ataupun bulanannya itu seperti apa ya? Untuk kegiatan yang ada di pesantren Syafatul Insan, kegiatan mingguan, kami mengadakan khitbah, kemudian al-berjanji, muhafadzah, dan masih banyak lagi lah untuk yang kegiatan mingguan. Setiap malam Selasa kami mengadakan istighosah dan manakib. Kemudian di malam Jumat kami mengadakan yasin berjamaah. Kemudian dengan manakib juga beserta santri. Kemudian untuk pengkajian kitab-kitabnya kami setelah ini dimulai dari mana nih? Mulai dari subuh ya? Subuh. Nah, dari subuh niku kalau yang sudah kelas 3 diniyah ke atas itu kami sudah mengkaji tafsir Jalalain yang alhamdulillah kemarin sudah khataman 1 kali. Kemudian setelah itu sampai batu subuh ya, yang besar-besar, kemudian yang kecil-kecil itu ubudiyah. Ubudiyah tentang fikih ataupun keagamaan, praktek ibadah. Nah, kemudian setelah jam 6, setengah 7 kami mengadakan sholat duha. Sholat duha berjamaah dengan santri, putra sendiri, putri sendiri. Nah, setelah itu kalau yang sekolah formalnya itu pagi, artinya dia tidak mengikuti sorokan kitab. Tapi kalau yang sekolahnya siang tetap diadakan sorokan salam mengajar sampai jam 8 lah, jam 8 selesai. Kemudian setelah itu kegiatan yang lainnya, kalau ada yang beres-beres, anak-anak itu santri yang mau berdagang juga ada. Nah, setelah itu mungkin menunggu dan mungkin ada yang ikut kerja di sini, ya ini. Kemudian setelah itu menunggu sholat duhur, itu sholat berjamaah. Nah, kita sorokan lagi, setelah sorokan ngaji wetonan sampai jam 3. Ada yang doa dan ada yang wetonan itu nasihin di kitab itu sampai jam 3 selesai. Oke, sembari nunggu mungkin ada yang masak, anak-anak yang masak sendiri, yang kita ngekos di dalam itu masak sendiri sembari nunggu sholat asar. Setelah sholat asar ngaji lagi ihya juz 1 kalau sore, sampai sore jam 5:30, kadang sampai jam 6. Lanjut setelah maghrib yambu'a lagi setelah sholat jamaah, yambu'a sampai jam 7:30. Setengah 8 selesai sholat jamaah, sholat isya. Setelah itu baru pembelajaran kajian diniyah, pembelajaran agama sampai jam 10 malam. Dan setengah 11 itu takror ataupun pembelajaran terpimpin. Setelah itu baru ngaji lagi, ihya juz 3 yang harian. Kalau yang mingguan setiap malam Selasa dan malam Jumat, dan malam Minggu ditambah itu langsung berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi itu berjanji santri langsung terjun ke masyarakat. Seperti itu. Terus untuk yang kegiatan bulanan niku kita mengadakan khataman Quran beserta santri dan masyarakat jamaah. Kemudian manakib itu tadi, kalau yang manakib setiap malam Selasa yang mingguan itu kami mendoakan doa bersama. Karena prosesi ini kan
banyak sekali, mohon maaf, yang sering datang ke pondok pesantren, artinya nah disitulah kami mendoakan seluruh tamu yang hadir ataupun para donatur yang sudah mendonaturkan di pondok pesantren ini. Terus kemudian ekstrakurikulernya ya, misalnya ada bela diri atau gimana itu ada ya? Ada. Oh iya. Tepatan kalau untuk yang bela diri ini kok ada 2 ataupun 3 nih, 3. Tapi yang pertama adalah pencak silat tenaga dalam Lang Putih, itu yang paling prioritas utama. Kemudian untuk bela diri ekstrakurikulernya yang kedua itu adalah PSHT yang baru berjalan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada IKS juga. Oke, jadi seperti itu para pemirsa semuanya ya, sekilas kita obrol-obrolkan. Jadi yang terutama mungkin dari Mbah Yai sendiri sangat mengharapkan bantuan dana bangunan sebesar ini yang memakan biaya sekitar 3 miliar ya. Bagi pemirsa pecinta bedah misteri gaib, jangan lupa untuk share ya, share, like dan komen agar pemirsa seluruh dunia bahkan bisa melihat video ini dan bisa mendonaturkan sebagian hartanya untuk apa ya ini bekal akhirat ya, bekal akhirat, investasi akhirat dan untuk menyelesaikan bangunan ini. Adapun misalkan ada yang mau mendonaturkan bisa telepon langsung ya di nomor yang ada di deskripsi channel ini gitu Mas ya. Langsung nomornya Mbah Yai, ataupun bagi pemirsa yang mempunyai keluhan apapun itu yang sifatnya non medis bisa langsung berkomunikasi dengan beliau melalui via telepon yang ada di bawah ini. Jadi sangat jelas sekali pemirsa, tujuan dari pondok pesantren ini arahnya tetap ke Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, tidak ke lain-lain. Silahkan ya, silahkan, karena tahun ini juga pondok pesantren Safatul Ihsan sudah launching atau menerima siswa baru untuk siswa yang sifatnya menengah ke atas ya. Silahkan, ada nomor teleponnya di bawah. Insya Allah nanti di deskripsi akan kita buatkan tentang pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Cukup Mas, kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Ini tadi berapa biayanya Mbah? 3 miliar setengah taruhlah. Setengah taruhlah ya. 350. Artinya kan itu keseluruhan ya. Ini kan sudah terpotong berapa itu kira-kiranya sudah? Ini sekitar sudah habis dari Daniel Pak Novi itu kalau 500 sudah habis. 500 dari penyekerapan apa namanya? Lokasi, penimbunan ya. Jadi kira-kira ya sekitar 3 miliar pemirsa semuanya. Kalau ada yang mau ini melebihkan lagi ya alhamdulillah berarti Mas ya. Ya siapa tahu nanti ada seorang dermawan yang amin ya Allah. Sangat mengharapkan sekali. Karena mohon maaf Pak Novi, ini benar-benar asli mutlak. Artinya belum ada campur tangan dari, mohon maaf ini, dari dengan pemerintah. Dengan izin Allah lah seperti itu. Jadi pemirsa ya, obrolan ringan malam hari ini sambil merokok sambil ngopi ya, semoga ada manfaat dan berkahnya. Dan bagi pemirsa siap untuk membantu daripada pembangunan pondok pesantren Safatul Ihsan, kira-kira seperti itu. Iya. Ya, kurang lebihnya dari saya, para pemirsa bedah misteri gaib, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Mas.